prodi apa? Kalau prodinya akuntansi syariah. Masnya ini begitu paham tentang Ya saya kan pajak. Kalau di akuntansi itu ada akuntansi pajak juga ya? ada Pasti kan juga membahas tentang ya, pajak ini. ya, apalagi saya kan perokok jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang pajak rokok. Dan di sini teman saya sendiri sebagai narasumbernya, yaitu Mas Lutfi. Gimana Mas? Sudah lama sebagai penikmat rokok ini? sudah cukup lama, sejak sekolah sudah merokok. Teman aktif merokok baru-baru lulus sekolah ini. Tapi dulu pas waktu masih SMA atau SMP itu sudah merokok? Ya SMA sudah mulai merokok. Mencuri juga. Namanya anak muda pasti kalau merokok di rumah itu nggak dibolehin. Orang tuanya kan paling sembunyi-sembunyi dia di belakang. Itu kalau sekarang kira-kira pas aktif ya Mas ya? Jadi perokok aktif ya? Kalau aktif ya kurang. Ya semi-semi aktif. Semi-semi aktif ya. Nggak aktif-aktif banget. Iya, nggak aktif banget. Nah itu kira-kira kalau sehari habis berapa bungkus? Kalau habis berapa bungkus mah satu bungkus biasanya 2-3 hari. Nah tergantung itu, kalau di rumah ya bisa lama, kalau di luar ya langsung habis karena sama teman-teman kan join-joinan sama teman-teman. Paling kalau buat konsumsi sendiri itu 2 hari Ya satu bungkus itu buat kalau ngerjain tugas kan sambil merokok santai gitu. enak, Iya. feelingnya dapet gitu ya. Ya. Izin ngerokok dulu ya. Oh silakan, nggak apa-apa ini bebas. Kalau masnya ngerokok ini secara langsung itu masnya sudah menyumbang negara, berperan aktif untuk negara juga. Ya makanya itu saya bangga menjadi perokok berat karena saya sendiri menjadi pemasukan buat negara sendiri, karena rokok ini kan kebutuhan nomor 2 setelah beras. Oh iya. Banyak yang bilang begitu sih. Iya juga sih Mas, tapi kan itu dampak negatif dari rokok itu kan juga banyak. Ya makanya itu kan kemarin kan ada kabar-kabar naik apa itu pajak rokok naik. Nah itu kalau dampak kan bisa dari penyakit itu kan. Nah nanti pemasukan rokok itu dia dibagi-bagi. Saya membaca beberapa artikel sih itu 30% ke pemerintah daerah, yang 70%-nya ke pemerintah kota gitu. Nah ini kan disumbangkan, dibagi-bagi pemasukan rokok ini, masuk kesehatan, masuk ini gitu. Makanya dinaikkan. Berarti itu untuk naiknya tarif pajak rokok itu juga cara pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok juga. Karena kan ada baik buruknya kan rokok ini. Baiknya ya dia menjadi pemasukan tertinggi untuk negara ini. Buruknya ya nanti itu di kesehatan, di anak di bawah umur sekarang udah banyak yang merokok ini. Untuk orang lain yang tidak merokok di samping itu kan merugikan sebenarnya ya. Karena objek rokok sendiri juga kan nggak cuma ya kalangan pemuda Mas, yang orang kalangan atas, kalangan orang kaya, kalangan orang bawah pada merokok semua. Jadi kalau harga pajaknya dinaikin kan orang kalangan bawah ini kan lebih memikirkan lagi untuk kebutuhan rokoknya gitu. Ya juga sih, betul. Masnya sendiri ngerokok nggak? Alhamdulillah saya nggak rokok Mas. Oh, enggak lah kok. Kenapa nggak rokok Mas? Ya dulu itu dari bapak saya sih Mas. Dulu bapak saya merokok aktif dan diingatkan oleh Allah mungkin diberi penyakit. Dari itu melihat bapak saya sakit itu saya menjadi sedikit trauma gitu. Jadi sampai sekarang nggak pernah merokok. Kemarin trending di Twitter itu tentang tarif pajak naik 10%, itu pendapat masnya gimana tentang pajak yang Tentang naik 10%? pendapatan pajak itu kan cukai Ya. naik 10% ya? Ya,
itu kan naik ya cukai ini bukan beda kata ya, dari kalau dari pajak ini beda. Kayak itu dari katanya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, kalau cukai rokok ini kan dia itu mendiskari seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang dianggap buruk. Dianggap buruknya apa? Karena merokok kan itu menyebabkan penyakit-penyakit itu kan. Nah, ya, dampak negatifnya kan itu dengan dia menaikkan apa itu tarif pajaknya, dia naik itu juga nanti kan kembalinya ke kesehatan, dia membeli peralatan kesehatan. Karena dari advokasi orang kesehatan itu beranggapan bahwa penyakit yang disebabkan oleh rokok itu banyak juga. Makanya itu ya Bu Sri Mulyani juga mempertimbangkan hal itu juga. Selain itu kan ada dari industri menciptakan memproduksi rokok ini juga kan banyak ya, miliaran ribuan batang rokok gitu. Kalau 10% itu untuk industri, kalau yang buruh petani biasa dengar ya itu di bawah 5% tarif cukainya. Gitu ya Mas? Ya, ya yang saya ketahui seperti itu di internal gitu. Lah Masnya ini kesibukannya sekarang apa ini? Alhamdulillah saya kuliah di IAIN Buku. Nah, Prodi apa? kalau prodinya akuntansi syariah. Kebetulan juga saya paham tentang perhitungan pajak rokok ini kan. Kemarin saya dapat di artikel itu kan ada perhitungan pajak rokoknya dia. Contoh, rokok bermerek A dengan harga jual eceran itu jual ecerannya per batang 1000 rupiah ya. Kalau dikenakan tarif cukai spesifik 40% per batang, dan besaran cukai itu hitungannya seperti ini. HJE itu harga jual ecerannya itu 1000, terus yang cukai dibayar pengusaha, yang pengusaha itu maksudnya dari industri pabrik yang memproduksi rokok ini, dia membayar 40% dari harga per batangnya. Harga per batangnya kan 1000, jadi 40%-nya dari 1000, yaitu dia membayar RP sebanyak 400 batangnya. Ya. Dan pajak yang terutanya pun itu 10% kan naiknya dia pajak yang kemarin itu kan. 10% dikali dari RP 400 rupiah itu, jadi RP 40 ya untuk tarif cukai pajaknya. Kalau cukai rokoknya itu beda semua. Dan itu juga ada dasar hukumnya di Undang-Undang Republik Indonesia, ada sini untuk pajak rokoknya. Masnya ini begitu paham tentang Ya saya kan pajak. Kalau di akuntansi itu ada akuntansi pajak juga ya? ada Pasti kan juga membahas tentang ya, pajak ini. ya, apalagi saya kan merokok, jadi ya Sedikit dalami gitu. sedikit kepo tentang pajak rokok ini seperti apa gitu. Ya. Makasih Mas atas Ya, ilmunya. ya kita saling sharing-sharing lah tentang pajak kemarin yang banyak diberitakan itu kan. Jadi itu sedikit banyak sharing-sharing kali ini mengenai pajak rokok. Tapi terakhir sebelum podcast ini berakhir, kan rokok kan juga memberikan dampak negatif kan bagi diri sendiri juga, terus juga untuk orang-orang yang sekitar kita. Ini pendapat Masnya mengenai pajak rokok itu bagaimana? Mengenai rokoknya ya, mengenai rokoknya. Ya kalau rokok emang ada baik buruknya. Baiknya buat penikmat rokok itu buat santai-santai, buat sambil ngerjain tugas sambil ngopi gini kan, Nah, relax gitu kan. Kalau buruknya ya kesehatan itu. Selain kesehatan, ini kan asapnya juga berbahaya kalau kita minumnya. Di kesehatan itu yang buruknya. Kalau buat perokok-perokok mah nggak apa-apa, yang kalau mau merokok silakan. Yang penting tahu konsekuensinya ke depannya bagaimana. Yang penting dia tahu akibatnya dari merokok ini, dia harus berani menerima itu. berani menanggung resiko. Iya. Sekarang kan juga banyak anak-anak juga umur merokok itu kan. Isinya ya, Yaitu yang disayangkan itu. iya, makanya itu kan tarif pajaknya dinaikkan untuk menghindari. Ada pesan Mas untuk Ya pesan saya moto seperti atau moto itu yang
sampai pegang untuk pesan yang saya pegang ya, prinsip saya sendiri itu saya menganut dari presiden pertama yaitu Pak Soekarno. apa itu? Dia itu dulu bilang begini, lebih baik pemuda yang apa itu istilahnya bergaul dengan pemuda lainnya. Jadi kan kita ngerokok sambil bergaul daripada pemuda yang sibuk membaca buku, mementingkan diri sendiri. Kalau bergaul kan bisa kita mengembangkan negara kita ini. Terus dulu, terima kasih. Ya. Turn up the